Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, beliau mengatakan kalau umat semuanya berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan bisa mengenai kita kecuali perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Dan ketahuilah bahwa bila seluruh umat berkumpul menjadi satu, orang Indonesia, orang Amerika, orang dalam negeri, orang luar negeri, berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Jadi masalah kita ini hanya dengan Allah sebetulnya. Masalah kita bukan dengan ayah, bukan dengan ibu, bukan dengan Amerika, bukan dengan Cina, bukan dengan Belanda, bukan dengan pemerintah, bukan dengan rakyat. Masalah kita ini dengan yang menciptakan semuanya itu, yang mengatur semua itu, yang mengontrol semua itu. Masalah kita itu hanya dengan Allah Jalla Jalaluhu wa amma nabaluhu. Kalau Allah menghendaki baik untuk kita, akan terjadi kebaikan-kebaikan. Kalau Allah menghendaki keburukan untuk kita, yang terjadi pasti keburukan-keburukan. Namun Allah SWT dalam satu hadis qudsi dikatakan, hei manusia, janganlah kamu sibuk mencaci raja-raja, karena hati raja-raja itu di tanganku, kata Allah. Sibuklah kamu dengan aku, sibuklah kamu dengan taat kepada aku, maka aku akan jadikan hati raja-raja sayang kepada kamu. Kadang-kadang kita punya pandangan, saya punya masalah dengan ayah saya. Bukan, kamu tidak punya masalah dengan ayah kamu. Masalah kamu pada hakikatnya dengan yang memegang hati ayahmu, yang mengendalikan kehidupan ayahmu, yang menyetir otaknya ayahmu, yang menciptakan ayahmu. Masalah kamu itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu baik dengan Allah, mudah saja bagi Allah untuk membuat baik ayah kamu. Saya itu punya masalah dengan ibu saya. Bukan, masalah kamu itu sebetulnya dengan yang menciptakan ibu kamu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu mau punya masalah dengan timur, barat, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak. Kamu itu masalahnya dengan yang menciptakan atas, bawah, kanan, kiri, timur, barat, yang menciptakan seluruh makhluk, yang mengendalikan seluruh makhluk, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mulia baginda Muhammad SAW mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki urusan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan dia dengan manusia. Namun Allah, ada seorang ulama datang ke pasar kuda. Dia melihat kuda besar dijual murah. Heran beliau, ini kuda besar bagus kok, harganya murah. Betul ini harganya sekian? Betul. Kok murah sekali? Iya, ini kuda ini bagus sebetulnya, tapi nakal Pak Kiai. Nakalnya setengah mati nih. Kalau dinaiki mesti menjatuhkan yang naik itu. Maka saya jual murah lah.
Berapa? Sudah sak maunya Pak Kiai, terserah. Saya sudah pusing mikirkan kuda ini. Betul gitu? Iya. Sudah saya beli. Kemudian setelah dibeli oleh Pak Kiai ini, kudanya dibisiki, "Hei kuda, kamu jangan nakal ya. Saya ini sudah tobat kepada Allah. Saya dulu juga nakal seperti kamu, tapi sekarang saya sudah tobat betul sama Allah. Saya enggak berani berbuat maksiat. Maka kamu sekarang milik saya, jangan nakal ya." Diam aja kuda. Tapi Allah kasih paham sama kuda ini. Setelah itu ditunggangi sama Pak Kiai kemana-mana itu nurut aja, nggak pernah nakal lagi. Istri saya itu nakal, nentang terus. Jangan bilang begitu. Mungkin kamu yang nakal, tidak taat kepada Allah, akhirnya istrimu nentang kamu. Itu hukuman dari Allah untuk kamu. Istighfar aja daripada nyaci istrinya. Cari istri itu sulit. Istighfar, tobat aja. Kalau Allah ingin merubah hati istri kamu, mudah saja. Orang kampung saya ini sulit. Hatinya keras-keras, kayak keturunan Abu Jahal. Jangan bilang begitu, keturunan Abu Jahal itu jadi wali-wali. Sekarang tobat saja kepada Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan seluruh manusia. Tetapi sebelum Allah kasih itu, diuji dulu. Yang mulia baginda Muhammad SAW dakwah di Mekah 10 tahun lebih, itu kesusahan saja. Pergi ke Taif, tambah keras lagi orang Taif. Notok sudah. Ila man takiluni ila qaribin malaktahu amri am ila ba'idin yatajahhamuni. Sampai Nabi itu sudah betul-betul terasa notok, buntu jalan. Mau kemana saya? Orang Mekah, kerabat-kerabat saya, sikapnya begitu sangat buruk. Yang jauh orang Taif, sikapnya juga lebih buruk lagi. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Orang iman itu begitu. Asalkan Allah tidak marah, tidak peduli. Pulanglah yang mulia baginda Muhammad SAW dari Taif sampai di Mekah, diangkat ke langit, Isra Mi'raj. Seolah-olah Allah memberikan ketenangan kepada nabinya, memberikan hiburan kepada nabinya. Orang-orang bumi tidak mau menerima kamu Muhammad. Oh, makhluk-makhluk langit semua menyambut kamu. Para nabi-nabi, para malaikat semua sedang menunggu kamu di langit. Ayo pergi ke langit. Dikirim buruk naik ke langit bersama Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka di sana oleh Allah ditampakkan tangga indah sekali. Kamu naik tangga di sini bersama Jibril, naik ke langit. Tangga naik ke langit itu adanya di Masjidil Aqsa sana. Dan semua orang yang beriman, kalau nanti mati dalam keadaan iman, nyawanya itu akan naik ke langit melalui tangga Isra Mi'raj itu. Kamu nanti akan melihat sendiri. Wow, ini toh. Maka kata Nabi, orang mati itu biasanya matanya melotot gitu. Karena itu terkejut melihat
tangga tadi, kok indah sekali. Bukan seperti tangga-tangga yang di Temboro, yang di Cina, Belanda, bukan, tangga yang indah sekali. Naik ke situ, sampai ke langit. Pengen tahu? Kamu mati dulu. Nanti kamu lihat itu. Tapi syaratnya mati dalam iman. Kalau tidak mati dalam iman, tidak akan melihat tangga itu. Dia ambles ke sana, ke bawah, bukan naik ke langit. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Nabi dakwah sekian lama di Makkah, terus kesulitan-kesulitan, akhirnya oleh Allah diangkat ke langit. Naik ke langit pertama, kedua, naik lagi sampai langit ketujuh. Berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini ini perlu kamu perhatikan, bukan berarti Allah di langit loh, bukan. Allah tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan tempat yang istimewa untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam, untuk pertemuan yang agung ini, pertemuan dengan Allah langsung. Kapan pertemuan itu? Setelah di Mekah dimusuhi, di Taif dilempari batu, semua memusuhi Nabi, menyusahkan Nabi. Yang di rumah yang agak menenangkan Nabi itu istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, wafat juga. Di rumah sudah enggak ada yang menenangkan lagi, di luar semua orang memusuhi, luar kota tambah lagi memusuhi. Tapi illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, ya Allah, asalkan engkau tidak marah, aku tidak peduli. Ini sifatnya orang beriman, malaikat. Laitama baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqat turabi turabu. Alangkah senangnya kalau hubungan antara aku dan engkau ya Allah baik. Walaupun hubunganku dengan seluruh manusia rusak semua, asalkan engkau tidak marah kepada aku, perkara semua ini kecil. Karena semua yang di atas tanah akhirnya jadi tanah juga. Ini syairnya orang yang mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang iman terus begitu itu, jangan cengeng. Wah, gimana ini, gimana hamba Allah, gimana. Asalkan Allah baik dengan kamu, semua masalah akan jadi baik. Kalau kamu sudah tidak baik dengan Allah, jangan berharap ada perkara jadi baik. Itu orang itu maksiat terus, tapi orang-orang baik sama dia. Oh, sebentar lagi seluruh makhluk akan menyusahkan dia kalau dia maksiat terus. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang nanti di akhirat akan bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang takwa. Kalau orang itu takwa, itu akan jadi teman selama-lamanya. Tapi kalau tidak takwa, kekasih-kekasih kamu satu saat akan jadi musuh kamu.